Oke, selamat malam teman-teman ya. Oke, malam ini Oke, pembahasan kita adalah mengenai estate planning ya. Jadi estate planning itu apa? Nanti akan kita cerita ya. Dan mengapa sih kita perlu perencanaan estate planning? Toh masih jauh lah, ibarat begitulah ya. Masih umur 20-an misalnya masih milenial atau masih 40-an masih ya ibaratnya masih jauh lah dari angka-angka yang menuju ke sana gitu ya. Terus ngapain kita harus perlu ini? Kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Yang namanya kepastian itu bisa datang kapan aja. Ya. Nah, terus apa hubungannya antara estate planning ini dengan LV atau Hermes ya? Saya nggak jualan di sini. Ya, di sini bukan jualan dan juga nggak promosi, nggak dapat nilai apa-apa dari sana. Cuman saya bikin ini supaya teman-teman gampang mengingatnya. Ya, oke. Jadi estate planning ini sebenarnya bagian dari roadmap kita ya menuju financial legend ya. Jadi di financial legend yang step kelima yang terakhir itu ada satu kriteria ya, yaitu salah satunya kita telah menyiapkan warisan yang terkendali. Menyiapkan warisan nggak semua orang bisa, karena warisan itu harus yang terkendali. Kalau cuma meninggalkan warisan, mungkin semua orang bisa ya. Tapi kalau menyiapkan warisan, apalagi yang terkendali itu nggak semua orang bisa. Jadi ini butuh suatu keahlian ya, kayak seni juga. Jadi selain kita tahu caranya, kita juga harus pinter-pinter mengaturnya, gitu. Ya, oke. Kalau yang keempat yang financial freedom ini kita nggak bahas ya, karena kan saya anggap yang di komunitas kita udah mampu untuk berinvestasi ya. Udah job dari Kobudi lah mengajarkan bagaimana cara berinvestasi yang baik gitu ya. Jadi makanya aku nggak bahas. Tapi kalau misalnya di luaran, biasanya aku bahasnya dari 1, 2, 3, 4 baru ke 5 gitu. Ya. Nah, kalau saya tanya sama teman-teman, kalau misalnya nih dapat warisan tas Hermes ini, pasti semua pada bilang mau ya, pada bilang mau gitu ya. Apalagi misalnya ibu-ibu dari dapat warisan tas Hermes dari dibeliin tas Hermes sama suaminya gitu ya. Pasti pada mau gitu ya. Mahal gitu harganya. Bayangin aja ini yang warna hijau ini aja harganya itu hampir 1,3 ya. itu Nah, itu benar-benar segitu satu ya? tas doang gitu. Nah, apalagi kalau yang warna warna gold ini bisa sampai 2,9 ya. Terus emangnya kalau dapat tas ini, apakah tas ini akan menjadi milik seutuhnya dari ibu-ibu yang menerimanya? Nanti di belakang saya akan bahas, ternyata tas ini kalau kita udah terima sebagai warisan, belum tentu bisa jadi milik kita seutuhnya loh. Nah, loh gimana nih? Kok bisa ya? Nah, ini akan berhubungan dengan yang namanya hukum waris. Makanya saya kasih ini beberapa potensi ya, potensi harta yang kita terima itu, warisan yang kita terima itu nggak sepenuhnya itu milik kita. Kenapa? Ya, oke. Nah, ini ada persepsi dan realita ya. Realita yang banyak orang nggak tahu. Ya, jadi persepsinya seperti ini. Orang berpikir kalau yang namanya harta, baik harta itu mau properti, tabungan atau deposito di bank, ataupun dia ada investasi, reksadana, atau ada mobil, segala macamnya, emas, ada saham, ada bisnis. Kalau orang itu nggak ada, langsung bisa diwariskan ke keluarganya. Nah, semua orang berpikir begitu. Sudah sewajarnya lah. Pasti diterimalah sama keluarga saya, entahkah itu pasangan saya, entahkah itu anak saya, cucu saya, pasti diterima. Semua orang berpikir begitu. Ternyata itu salah. Ini nggak langsung. Ada proses yang harus dialami, ya, harus dijalanin, ya. Jadi pada saat si pemilik harta ini dia udah check out, ya, dia udah pindah ke Balikpapan, harta ini akan menjadi yang namanya harta waris, harta tak bertuan. Nah, itu yang namanya estate. Jadi kalau pada saat orangnya masih hidup, itu namanya harta. Tapi kalau orangnya udah meninggal, itu bukan namanya harta lagi, itu namanya estate. Makanya kenapa namanya estate planning.
Jadi perencanaan untuk harta waris gitu. Jadi bukan perencanaan harta, tapi harta waris. Bagaimana harta yang sudah kehilangan tuannya ini bisa mencari tuan yang baru. Maka begitu si estate ini udah nggak punya pemilik, dia harus mencari pemilik yang baru dong, ya kan? Nah, dia harus mencari pemilik yang baru. Nah, pemilik baru ini akan dicari melalui dua cara. Apakah itu ada surat wasiat? Atau kalau memang nggak ada surat wasiat, maka akan ditetapkan dari pengadilan. Ya, jadi kayak keluarga gitu. Mereka perlu meminta surat ketetapan pengadilan untuk menetapkan, wah saya ini sebagai istri atau suami dari si orang yang meninggal itu. Saya sebagai anak dari ini dan saya adalah ahli waris yang sah. Nah, itu harus ada ketetapannya dulu. Baru setelah itu dia menjadi ahli waris. Baru harta ini bisa dipindahkan. Gitu. Jadi prosesnya bukan langsung, harus melalui ini dulu, baru sampai di sini. Nah, itu realita. Orang nggak tahu, orang persepsinya yang ini langsung. Nah, itu loh. Itu yang jadi masalah sehingga kita temui banyak sekali masalah-masalah ya. Contoh, ini mungkin teman-teman udah pernah baca. Ya, si ahli waris ini sampai menggugat ke Bank BCA gara-gara pada saat dia mau klaim milik bapaknya, entah deposito atau apa itu nggak mau dicairkan sama Bank BCA. Kenapa Bank BCA nggak mau cairkan? Ya, karena ya Bank BCA kan sebagai bank yang besar, mereka itu mengikuti peraturan ya, ada PBI, Peraturan Bank Indonesia. Jadi salah satunya ya itu, kalau kita mau klaim baik itu deposito, rekening atau apapun yang ada di bank yang menjadi milik orang yang udah meninggal, maka lampirin dulu nih surat pengesahan pengadilannya, ya, bahwa kita itu adalah ahli waris yang sah, ya. Jadi di zaman tahun 95 itu untuk mengurus surat ini itu sangat panjang dan berliku, ya. Jadi sangat lama ya. Dia membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun, bayangin 18 tahun buat ngurusnya. Karena kenapa? Ternyata ada pihak juga yang mengatasnamakan mereka juga pewaris jandanya. Jadi ternyata si bapaknya ini dia memiliki anak di luar pagar. Ya, di luar pagar ternyata masih ada anak lagi. Jadi ada yang mengklaim juga, saya juga anaknya. Terus yang si Ibu Hesti ini juga mengklaim saya anaknya. Nah, siapa yang mau didengarkan ya kan? Sama-sama ngeklaim kan, sama-sama anak. Nah, ini siapa yang mau didengarkan? Harus ada pengesahannya. Nah, proses pengesahan pengadilan itu kan butuh surat-surat yang membuktikan. Nah, kalau mereka sama-sama bisa buktikan, sama-sama anak kan itu jadi sengketa. Nah, itu loh. Makanya ini sampai lama. Tapi terakhir memang udah dibayarkan ya. Tahun 2012 ini udah dibayarkan. Setelah dia berhasil memperjuangkan ya, lewat jalur pengadilan. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau misalnya tidak ada perencanaan. Ya, tidak ada perencanaan. Oke. Nah, yang berikutnya lagi, sedihnya begini. Si ibu ini, dia dituntut sama anaknya sendiri. Jadi perebutan harta warisan ini bukan hanya antara anak di dalam rumah dengan anak di luar rumah. Bahkan yang sama-sama tinggal di dalam rumah itu antara ibu dan anak pun terjadi perebutan. Nah, ini sedih sekali kita lihatnya ya, kok bisa sampai kayak gitu. Ya mudah-mudahan sih nggak terjadi di lingkungan kita, tapi kita nggak pernah tahu gitu ya. Nah, ini si ibu ini kayak gitu ceritanya. Jadi rumah itu mereka masih menghuni bersama-sama dengan anak-anak lain, tapi anaknya yang satu lagi menuntut haknya karena dia ada hak dia dan dia sebenarnya juga nggak salah. Kan memang ada hak dia di dalam itu dan dia pengen ada uangnya dong yang bisa dicairkan. Sedangkan rumah itu masih ditinggalin. Nah, ini gimana caranya penyelesaiannya? Ya kan? Nah, itu harus ada penyelesaian.
Nanti solusinya ya di belakang saya kasih tahu. Solusinya bagaimana? Supaya rumahnya tetap bisa dihuni sama mamanya, tapi si anak ini bisa dapat uang. Ya kan? Nah, itu pakai perencanaan. Oke, jadi kita bisa ambil satu kesimpulan ya. Estate planning ini bukan hanya masalah kita punya harta, terus kita merencanakan distribusinya. Tapi juga bagaimana harta ini begitu sudah tak bertuan, dia bisa didistribusikan tanpa terjadi yang namanya potensi sengketa yang tadi itu, ya. Jadi dia bisa menghindari penerimanya terhindar dari sengketa-sengketa, ya. Nah, kalau ada sengketa kan jadinya proses penerimaannya jadi lama ya. Nah, itu jadi lama. Terus yang kedua, kalau orang menerima harta dalam bentuk bukan uang tunai, biasanya kan harus dicairkan. Nah, kalau dicairkan, kayak properti, itu kan butuh waktu yang tidak singkat ya untuk mencairkannya. Nah, butuh dijual lagi. Nah, kalau dijual kan butuh waktu gitu. Bagaimana dia bisa mendelivery harta yang tidak liquid ini, terus juga dia harus kasih yang liquid. Nah, loh, deposito kan liquid gitu ya. Teman-teman pasti berpikir, ya udah, tinggalin aja harta di deposito ataupun di rekening bank. Justru masalahnya adalah itu nggak bisa langsung dicairkan, harus diurus dulu surat-suratnya. Nah, surat-surat itu untuk mengurusnya itu kan butuh biaya. Biayanya dari mana? Nah, itulah. Jadi makanya harus direncanakan lagi kan. Berarti harus ada likuiditas di depan. Baru kita bisa mencairkan deposito, tabungan, dan properti dan lain-lainnya itu. Nah, jadi estate planning ini sangat luas ya ruang lingkupnya ya. Gitu. Oke. Sekarang ini ada step-nya ya. Step bagaimana kita merencanakan untuk estate planning. Step pertama, kita persiapan. Kita cek dulu apa yang sudah dimiliki. Jadi bukan hanya harta ya. Hutang itu juga diwariskan teman-teman ya. Jadi kalau siap menerima waris harta, berarti siap juga menerima waris hutang. Kecuali nggak mau terima hartanya, ya udah hutangnya nggak terima juga. Boleh begitu boleh. Ya. Kalau misalnya dihitung-hitung ternyata hutangnya lebih besar, ya udah nggak usah terima warisan hartanya. Tapi kalau mau nerima waris harta doang, hutangnya nggak mau, nggak bisa. Pokoknya intinya harta dan hutang itu bersamaan. Makanya kenapa saya bilang Herme. Herme itu sebenarnya mewakili H itu adalah harta dan hutang. Ya. Jadi Herme itu bukan saya brandnya yang saya ambil, justru saya ambil cuma depannya aja, H-nya aja, harta hutang. Nah, mau menerima Herme berarti menerima harta dan hutang gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti kita cek apa dokumen yang dokumennya apa, terus harta dan hutangnya berapa. Yang kedua, kita tetapkan dulu tujuan kita. Ya, tujuan kita untuk apa? Baru setelah itu kita persiapkan dokumennya. Instrumennya apa? Ya. Yang keempat, baru kita melaksanakan. Ya. Jadi pelaksanaannya itu berarti kita mampu untuk mengendalikan, memegang kendali. Walaupun orangnya udah nggak ada, dia tetap bisa pegang kendali nih. Ya kan? Kalau harta itu kan salah satu alat kendali kita ya. Selagi kita memegang harta, kita mampu mengendalikan orang ya kan. Tapi kalau saat orang itu udah nggak ada, bisa nggak dia mengendalikan? Udah nggak bisa. Ya. Tapi kalau dengan melakukan estate planning ini, dia bisa tetap kendali. Ya. Ada beberapa instrumen yang mungkin di Indonesia kita nggak ada ya. Jadi harus kalau mau teman-teman mau yang ngambil yang di luar negeri memang harus begitu. Ya, kayak contohnya trust. Nah, kalau pakai trust ini kita bisa mengendalikan ya. Si anak harus gini gini gini. Itu dia ada ketentuannya dulu. Baru si anak ini bisa menerima warisnya. Itu pakai trust. Di Indonesia belum ada trust. Jadi kalau mau teman-teman mau pakai trust itu mungkin harus ke Singapura.
buka rekening di sana, ambil trust di sana. Terus kemudian terakhir kalau udah kita laksanakan tentu kita perlu review secara berkala. Ya. Oke, persiapan kita. Oke, kita akan mengecek harta dan hutang dan dokumen apa yang perlu dipersiapkan ya. Yang pertama asetnya ya, hartanya. Harta itu ya yang termasuk harta kita udah tahu ya teman-teman ya. Kas kita, deposito, kalau ada saham, ada bisnis ya, kemudian ada properti, nah itu yang termasuk dalam aset ya. Kemudian hutang. Jadi kalau misalnya kayak pebisnis ataupun yang mengambil kredit KPR atau apa gitu kan, nah itu dihitung ya, harus dicatat dia tahu ya hutangnya berapa gitu. Kemudian kalau dia udah punya polis asuransi, dia juga perlu catat dulu ya. Berarti ini kita catat adalah kondisi awal yang kita udah miliki apa-apa aja. Nah, kalau kita udah miliki, kita udah tahu yang kita miliki apa, baru kita bisa merencanakan dong. Kalau kita nggak tahu yang kita miliki apa, kan susah kita mau merencanakannya. Kemudian dokumen pendukung ya biasalah. Kalau misal polis asuransi kan kita harus ada buku polisnya. Kalau aset itu ya berarti kan kita ada laporan laba rugi neraca segala macamnya itu. Nah itu dokumen-dokumen pendukung ya yang kita gunakan nanti untuk kita berkonsultasi dengan ya contoh misalnya kalau untuk aset hutang ini mungkin kita konsultasi sama perencana pajak kita ya. Nah, kalau yang kayak kontrak uang pertanggungan ya mungkin dengan financial consultant kita gitu. Nah, kemudian kalau misalnya mau bikin surat wasiat, nanti kita konsultasi dengan notaris gitu. Jadi masing-masing pos ini kita konsultasikan dengan orang yang kompeten lah gitu. Ya. Nah, oke. Pembahasan berikutnya adalah harta. Yang harta ini khusus memang saya akan mention sedikit ya, bahwa banyak orang nggak tahu. Dia berpikir begini, kalau harta suamiku misalnya atau harta istri pasti menjadi harta suami, atau harta suami pasti menjadi harta istri. Kalau di luar orang lebih senang begini, hartaku, hartaku, harta suamiku, hartaku, gitu kan? Pengennya gitu, tapi sebenarnya nggak bisa begitu teman-teman. Ya, jadi harta ini dibedakan atas 3. Ada harta bawaan, harta gonogini, sama harta perolehan. Nah, masing-masing ini akan berbeda. Oke, kita ambil yang pertama ya, harta bawaan. Harta bawaan itu adalah harta yang dimiliki oleh seseorang pada saat dia belum menikah. Ya. Nah, itu harta bawaan. Pada saat dia menikah, harta ini kalau terjadi yang namanya perceraian, harta ini nggak akan menjadi milik pasangannya. Harta ini adalah harta milik dia, dan kalau nanti diwariskan ke siapa? Itu nggak bisa diwariskan ke pasangan. Diwariskan kepada yang di bawah. Atau yang di atas. Apakah itu anak atau orang tua. Nah, gitu. Itu harta bawaan. Jadi, kalau orang bilang gini, menikah dengan orang kaya bisa jadi orang kaya, gitu ya. Enggak. Kita hanya menikmati jadi orang kaya. Tapi kita nggak jadi orang kaya. Karena dia udah kaya dari sononya tuh. Harta yang dia bawa pada saat dia menikah, itu nggak menjadi harta pasangannya. Saya nggak bilang di sini harus cowok atau cewek ya. Sama aja posisinya antara suami sama istri. Kalau istrinya orang kaya, terus suaminya biasa-biasa aja. Si suami merasa, oh harta istriku bakal jadi milikku. Enggak loh, teman-teman. Enggak. Begitu juga sebaliknya. Suaminya kaya. Dari single udah kaya. Terus married dengan wanita ini, orang biasa-biasa aja. Si wanita ini apakah dia langsung jadi kaya? Enggak. Harta itu nggak bisa jadi milik dia. Nah, ini banyak yang nggak tahu. Dia berpikir, oh itu bakal jadi milik dia. Enggak. Ya. Nah, itu harta bawaan. Kemudian yang kedua, harta gonogini. Harta gonogini inilah yang akan dibagikan
50% 50-50 antara suami sama istri. Jadi harta gono gini ini adalah harta yang diperoleh setelah mereka menikah. Jadi kalau misalnya beli rumah, belinya setelah menikah, itu jadi harta gono gini. Ya. Kalau misalnya dia udah beli rumah duluan, baru menikah, rumahnya ini termasuk harta bawaan. Gitu. Ya. Makanya yang diperlukan kalau orang sidang perceraian, harta gono gini ini yang diperlukan itu cuman sebenarnya nggak semua harta. Cuman yang pada saat setelah dia menikah. Ya. Oke. Yang ketiga, itu adalah harta perolehan. Nah, harta perolehan ini bagaimana? Harta yang dia peroleh setelah menikah, tapi harta ini bukan dari hasil kerja mereka. Harta ini diperoleh dari warisan dari keluarga pihak masing-masing. Misalnya kalau dari cowoknya yang menerima warisan, misalnya ya, dia menerima warisan, maka ini harta perolehan ini kalau misalnya si cowok ini meninggal, ini nggak bisa kasih ke istrinya, ini nggak bisa kasih ke istri. Jadi harta perolehan ini sifatnya sama dengan harta bawaan, hanya bisa diwariskan ke yang di bawah atau yang di atas. Jadi nggak bisa wariskan ke samping, nggak bisa wariskan ke istri atau suami, itu nggak bisa. Ya, jadi suami atau istri hak mereka hanya di mana? Di harta gono gini aja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Mungkin ada yang mau kasih ini. Oh, ini ada pertanyaan. Hutang kartu kredit diwariskan atau hangus? Nah, hutang kartu kredit, pokoknya semua jenis hutang ya, itu diwariskan. Tetapi di kartu kredit itu biasa ada satu fasilitas ya. Tidak semua orang ambil. Tapi kalau menurut saya, begitu kita udah tahu ini, sebaiknya kita ambil. Itu ada namanya credit shield. Credit shield itu, teman-teman ambil aja. Paling kalau tagihannya sekian juta, itu paling beberapa ribu aja. Ya, itu ambil. Jadi kalau misalnya terjadi resiko, langsung lunas. Mungkin kita anggap sepele ya, tapi ya kalau utangnya kartu kreditnya ada banyak, lumayan juga tuh. Pas tagihan lagi jatuh tempo yang gede-gede gitu kan, ya lumayan. Ambil aja sih, beberapa ribu aja. Jadi itu ya uang kecil melindungi uang besar lah. Gitu. Ya. Ini ada pertanyaan ya. Oh, ada pertanyaan dari Cipopel. Cipopel ini teman saya nih. Dia bertanya, kalau pada saat menikah mendapat hadiah rumah, rumah tersebut termasuk harta yang mana? Nah, udah menikah nih kan? Udah menikah dapat rumah, berarti harta perolehan. Ya. Karena rumahnya dapat dari orang tuanya kan? Berarti kalau misalnya kita dapat hadiah door prize rumah juga itu tetap jadi harta perolehan. Harta door prize itu kan bukan dari orang tua. Jadi yang perolehan ini kalau kita memperoleh dari orang tua atau warisan, hibah. Kalau gono gini ya udah. Kalau itu yang Kobu ditanya misalnya dapat door prize itu masuk ke harta gono gini. Oke. Harta gono gini nih ya. Misalnya contoh kalau misalnya istrinya nggak bekerja, suaminya bekerja, semua harta yang dibeli setelah mereka menikah, itu masuk harta gono gini, walaupun istrinya nggak bekerja loh. Nah, itu bagusnya harta gono gini itu di situ. Ya. Arisannya berapa kalau door prize-nya dapat rumah? Nanti ya lu kalau mau ikut nanti gue kasih tahu. Ya, nanti diinfokan. Oke, lanjut ya. Oke, waris itu nggak selalu manis. Nah, kenapa waris nggak selalu manis? Ya, seperti yang saya bilang, yang diwariskan bukan cuma aset, bukan cuma harta, ternyata hutangnya juga diwariskan. Coba saya tanya di sini, kalau ada waris, aset sama hutang, terima dua-duanya mau nggak? Biasanya pasti maunya satu doang. Jadinya mikir kan? Mikir nih, mau terima apa enggak? Awalnya kan semua berpikir, oh kalau dapat warisan mau. Sekarang udah mikir, warisannya apa dulu?
gitu ya. Jadi waris itu nggak selalu manis ya. Oke. Berikutnya kita akan cerita tetapkan tujuan kita ya. Tujuan kita itu untuk apa? Nah, ini ada beberapa tujuan yang kita bisa capai ya dengan kita melakukan estate planning. Pertama, tentunya kita pengen adanya distribusi aset. Ya. Aset yang kita miliki ya, apakah itu rumah, apakah itu rekening di bank ya, saham, reksadana dan lain-lain ya, itu kita pengen didistribusikan ke orang yang kita inginkan tentunya ya, bukan ke orang yang nggak diinginkan ya. Nah, itu estate planning itu memastikan dia sampai ke orang yang kita inginkan. Oke. Yang kedua, kita juga pengen terjadinya efisiensi biaya. Nah, jadi kita merencanakan itu supaya biaya pendistribusian itu sekecil mungkin. Jadi di sini kita bermain dengan pajak, ya, bermain dengan pajak. Oke. Pajak itu bukan kita nggak bayar pajak ya teman-teman ya. Kita sebagai warga negara yang baik kita membayar pajak, tapi ada cara-cara yang bisa membuat kita itu nggak usah bayar pajak sebanyak itu gitu loh. Nah, kalau bisa begitu, kenapa enggak ya kan? Nah, kita harus konsultasi ini dengan pajak ya, dengan konsultan pajak kita. Yang berikutnya lagi itu adalah likuiditas ya. Jadi likuiditas ini sangat penting. Kalau banyak pebisnis, rata-rata itu uang mereka banyaknya itu kan misalnya di barang ya, banyaknya di piutang bisnis ya. Nah, kalau misalnya terjadi resiko dengan si pemilik bisnis ini, biasanya si keluarga ini asetnya memang banyak ya. Asetnya banyak, misalnya pabriknya gede gitu ya. Tetapi itu kan semua nggak bisa dicairkan, teman-teman. Itu nggak bisa dicairkan. Nah, pentingnya likuiditas itu di situ. Ya, ada uang tunai yang siap dicairkan begitu si kepala keluarga ini ataupun yang menjadi pion utama penghasil uang ini, si pencetak uang ini nggak ada gitu loh. Si pemilik bisnis ini nggak ada. Jadi butuh perencanaan untuk likuiditas. Ya. Yang berikutnya lagi adalah keharmonisan keluarga. Udah sering lah kita mendengarkan ya. Akibat dari waris ini terjadi hal-hal yang menyebabkan perpecahan di dalam keluarga. Ya. Yang paling baru itu yang suami istri yang artis yang meninggal itu ya. Mungkin teman-teman ada ngikutin beritanya ya. Terjadi perebutan kan antara keluarga istri dan keluarga suami. Nah, sedangkan anaknya masih kecil. Ya. Anaknya masih 2 tahun, nggak tahu apa-apa. Nah, kalau dia sudah ada perencanaan sebelumnya, ini kan nggak akan terjadi gitu loh. Ya. Sedangkan si anak ini nggak tahu apa-apa nih. Masih 2 tahun, gimana? Dia juga nggak bisa apa-apa. Dia hanya akan terombang-ambing ya. Antara kakek yang ini sama kakek ini, yang mana dia ngikut kemana nih, bingung nih gitu ya. Sedangkan papa mamanya udah nggak ada. Oke. Yang paling ini lagi, yang waktu itu ada tahun lalu lah, itu juga ada dari grup besar juga yang memperebutkan harta juga air. Nanti ini ada slide-nya, saya ada kasih dikit ya. Oke. Yang berikutnya lagi, kita akan mempersiapkan ya dokumen sama instrumen apa yang kita harus miliki supaya bisa menjalankan estate planning ini. Oke. Yang pertama kita bisa lakukan adalah kita menyiapkan surat wasiat. Ya. Surat wasiat ini jadi kita bisa menunjuk siapa yang menerima dan porsinya berapa. Nah, itu kan bisa mencegah potensi sengketa ya. Nah, itu yang pertama. Kita bisa lakukan dengan surat wasiat. Kemudian yang kedua, kita menyiapkan polis asuransi. Karena polis asuransi inilah satu-satunya instrumen yang bisa menciptakan likuiditas.
nggak ada instrumen lain di Indonesia ya. Kalau di luar negeri bisa pakai trust yang tadi itu. Tapi kalau di Indonesia, pilihan satu-satunya itu cuma polis asuransi. Oke. Baru yang ketiga, kita ini perlu merinci. Jadi banyak yang kejadiannya begini. Pada saat salah satu orang itu meninggal, ternyata pasangannya itu nggak tahu ya. Si suami atau si istri ini memiliki harta di mana-mana aja. Sehingga itu membutuhkan proses yang namanya pencarian. Jadi harus dicari-cari dulu nih. Ada punya harta apa aja. Nah, dicari-cari. Ya, kalau nggak ada rincian, kan bingung juga carinya kemana gitu ya kan. Entah di bank mana aja, bank nggak akan ngelaporin ke kita. Papamu ada duit nih di saya. Bank nggak akan bilang gitu sama kita. Bank akan diam aja. Ya, kalau kita yang bukan kita yang mencari sendiri, bank nggak akan ngomong. Jadi mau sampai berapa tahun pun di sana nggak akan dibilangin sama orang bank. Ya, kemudian kalau kayak polis asuransi juga kan nggak dikasih tahu sama perusahaan asuransi, kecuali si orang yang masuk asuransi ini memiliki hubungan baik dengan agen asuransinya, sehingga kan kalau terjadi apa-apa justru agen asuransinya yang memberitahukan ya kepada si pasangan atau keluarga, papamu atau mamamu punya loh polis asuransi sama aku. Nah, itu kan justru itu yang membantu dia. Tapi kalau bank nggak ada. Bank nggak ada tuh namanya pimpinan cabang bank atau marketingnya akan bilang, papamu atau mamamu ada ini nih di tabungan nih di tempat kami ada deposito sekian M nih di sini, nggak ada. Nggak pernah ada. Gitu. Jadi bank itu pokoknya taunya begitu udah meninggal langsung freeze, nggak bisa pakai nih uangnya. Lu mau cairkan, ya udah kasih nih buktinya bahwa lu adalah ahli waris yang sah. Penetapan pengadilan dulu gitu. Ya, itu peraturan di semua bank ya. Kemudian selain dari bank sama asuransi, kemudian kita juga perlu rincikan ya hutang. Kenapa perlu dirincikan hutang? Kalau yang namanya harta, orang itu meninggal, harta itu di-freeze. Tapi kalau yang namanya hutang, hutangnya jatuh tempo langsung teman-teman. Beda ya, posisinya beda banget. Kalau harta, dia langsung di-freeze, nggak bisa dipakai. Tapi kalau hutang, langsung jatuh tempo, langsung ditagih itu hutangnya. Sedangkan posisinya orang ini uang di bank nggak bisa ambil, terus ditagih hutang, gimana cara bayarnya? Nah ini kan jadi dilema ya kan? Ya kan? Hartanya nggak bisa diambil, terus hutangnya datang, udah jatuh tempo harus dibayar. Nah itu yang menyebabkan kita harus siapkan, kita harus rinci teman-teman. Jadi si pemilik harta dan hutang ini mereka harus rinci. Punya harta di mana aja, punya hutang di mana aja. Apalagi kalau harta dalam bentuk piutang. Harta dalam bentuk piutang ini, kalau yang namanya orang berhutang sama kita, orangnya terus si pemilik piutang ini meninggal, pura-pura bodoh deh. Dia kan nggak tahu, anaknya kan nggak tahu. Dan pura-pura dia lupakan dia punya hutang. Tapi kalau dia yang berpiutang, misalnya kita yang berhutang sama orang itu, terus kitanya meninggal, orang itu pasti datang lagi kan ke keluarga kan. Bapak lu ada hutang lu sama gua. Langsung jatuh tempo tuh. Nah, itu. Ya. Oke. Step berikutnya adalah kita mengimplementasikan ya. Jadi kita mengimplementasikan, dengan implementasikan gimana? Kalau terjadi kondisi itu, maka tetap mampu untuk memegang kendali ya dalam kondisi berkendala ya. Nah, ini beberapa kendala yang akan kita hadapi ya. Makanya kita perlu ada exit strategi. Ya, exit strategi seperti apa? Pertama, saya mau buat surat wasiat. Tinggal cari notaris ya, gampang ya. Cari notaris, udah dibuat. Permasalahannya,
surat wasiat itu mudah untuk dibuat, tapi belum tentu bisa dijalankan. Kenapa begitu? Loh, tadi katanya salah satu perencanaan estate planning itu surat wasiat. Iya, memang surat wasiat. Tapi surat wasiat ini ada kelemahannya juga. Makanya instrumennya itu nggak boleh satu, teman-teman. Oh ya udah, saya siapkan aja surat wasiat, udah selesai, nggak. Maka instrumen itu harus semuanya diambil. Ya, surat wasiat ini memang gampang kita buat, tapi belum tentu bisa dijalankan. Kenapa? Karena pada saat kita bisa menetapkan ya, yang menerima wasiat itu misalnya siapa gitu ya. Di wasiat kita juga bisa, mungkin pernah lihat di film ya, ada orang kaya, terus dia nggak mau wariskan kepada keluarganya, dia wariskan sama pembantunya. Pernah nggak teman-teman lihat seperti itu? Nah, mungkin nggak ya, dia memberikan kepada itu dilaksanakan. Di realitinya, kalau itu kan di film ya teman-teman ya, di film dilaksanakan, terus si kayak pembantunya yang baik hati itu jadi kaya raya, bla bla segala macam, itu kan film ya. Kalau di kenyataannya adalah surat wasiat ini belum tentu bisa dijalankan. Jadi si keluarga ini mereka bisa melakukan yang namanya ke pengadilan. Dia sue ya, sue itu bahasa Indonesia apa? Kayak mereka mengajukan inilah ya, gugatan. Nah, ya gugatan kepada wasiat ini. Wasiat ini bisa digugat, teman-teman. Ya. Jadi wasiat ini ada ketentuannya juga bahwa wasiat itu nggak boleh melanggar yang namanya legitimate party. Jadi ada porsi dari ahli waris itu. Jadi wasiat kalau mau diberikan kepada orang lain, maksimalnya adalah 30% aja. Ya. Nah, itu kalau dia mau berikan kepada di luar keluarga lah ya. Oke, sekarang dia mau berikan kepada keluarga. Nggak masalah dong. Ya kan? Nggak masalah dong. Ada masalah. Ya. Nah, ini salah satu contoh, dia memakai surat wasiat, teman-teman. Ya. Dia memberikan dalam bentuk surat wasiat. Tetapi kenapa ada yang menggugat juga? Siapa sebenarnya ini? Orang ini siapa? Kenapa dia menggugat? Dia itu ternyata adalah anak di luar pagar itu. Anak di luar pagar yang diakui sama bapaknya. Ya. Ini grup yang gede juga nih kok. Tahu ya kan ya? Oke. Jadi dia itu anak dari istri yang keberapa gitu ya. Jadi total si bapak ini memiliki 28 anak dari 5 istri. Ya, bayangkan ya. Ya, soalnya kaya raya dia kan. Jadi, tapi dia kasih wasiat. Jadi si anak ini dapat wasiat, dia entah dapat sekian M lah gitu ya. Nah, dia merasa nggak puas. Bagianku nggak segini nih, harta bapakku banyak. Dia udah diakui. Walaupun dia anak dari istri yang kesekian gitu ya. Tapi dia kan udah diakui sama bapaknya. Nah, anak yang diakui ini, mereka juga memiliki hak yang sama dengan anak sah dari perkawinan pertama. Nah, jadi kalau yang posisinya seperti ini, yang kayak gini nih sebenarnya orang-orang yang crazy rich lah, yang super kaya ya, biasanya memiliki anak di mana-mana ya. Di tiap kota ada. Saking kaya raya, jadi kalau dia dinas di kota A, ini ada keluarganya, kota B ada keluarga, kota C ada keluarga. Setiap pengkolan ada satu ya cabangnya. Itu. Jadi begitu dianya nggak ada, ya potensi harta dia yang sekian banyak tersebar di banyak kota juga anaknya tersebar di mana-mana, itu juga terjadi sengketa waris ntar ya. Itu anak yang diakui itu maksudnya gimana ya? Anak yang diakui kan, kalau yang diakui kan biasanya ada di surat atau apa gitu. Iya, dia diakui sebagai anak yang diakui sebagai anak di luar nikah, tapi dia diakui sama bapaknya. Oh, mungkin diakuinya bagaimana? Kan dia dapat warisan. Oh, okay. Dia dapat warisan. Jadi di wasiat bapaknya itu ada kasihkan kepada dia berapa M gitu. Tapi dia merasa, masa cuma sekian M?
Gue nggak mau. Ya. Harusnya bagian gue gede nih. Orang papa gue PT-nya udah berserakan di mana-mana gitu ya kan. Ya. Yang penting dia nggak dapat saham friend aja. Ah iya gitu. Nggak ada pesantren gitu. Gitu. Nah itu ceritanya gitu loh. Jadi anak, kalaupun anak ini nggak diakui sama bapaknya, dia bisa membuat dia diakui caranya bagaimana? Tes DNA. Tes DNA itu bisa membuat dia jadi diakui. Bapaknya nggak mau ngakui nih, misalnya ya. Dia tes DNA. Kalau terbukti, udah langsung diakui juga secara pengadilan kan, bahwa dia memang anak dari si bapak itu gitu. Nah ini jadi bahaya buat anak dan istri yang dari yang sah gitu ya. Jadi posisi istri sah sama anak sah itu juga rawan. Karena ngapa? Ada kemungkinan kena ya potensi kena bagi haknya itu dengan anak yang di luar pagar ini gitu. Oke. Dan itu kelemahan dari wasiat ya. Jadi ada bisa jadi potensi. Terus ada juga orang yang bilang begini, ya udah kalau selagi suami masih hidup nih, bikin aja hibah aja semua hartanya ke aku. Gak bisa begitu, ya. Jadi ini ada pasalnya di undang-undang ya, 1678 KUH Perdata. Jadi proses hibah itu nggak bisa antara suami sama istri. Suami mau hibah ke istri nggak bisa. Hibah itu kemana? Sama dengan harta waris sama harta perolehan sama harta bawaan. Jadi hibah itu ke atas atau ke bawah. Oke. Jadi misalnya kalau si bapak boleh hibah ke anak. Nah, terus kalau misalnya dari kakek nih, mau hibah ke cucu bisa nggak? Nggak bisa. Jadi hanya direct aja yang bisa. Jadi kalau dari kakek, dia hibah dulu ke anak. Anak hibah lagi ke anak. Itu baru bisa. Hibah ini nggak kena biaya ya teman-teman ya. Hibah nggak kena biaya. Ya. Cuman hibah nggak bisa. Misalnya contoh, hibah dari sesama saudara kandung nggak bisa juga. Hmm. Nah itu nggak bisa. Itu kalau hibah harus dilakukan pada saat masih hidup ya. Iya, hibah harus pada saat hidup. Kalau wasiat dilaksanakan pada saat orang meninggal. Kalau hibah pas masih hidup, dia udah langsung hibah. Nah, hibah ini juga ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Kalau kalau anaknya, ya kalau yang menerima hibah itu membalas dengan baik ya. Ada kejadian yang kayak di Singapura, kenapa sampai Lee Kuan Yew mengeluarkan nggak boleh hibah, ya karena itu. Pada saat si orang tua ini menghibahkan kepada anaknya, dia langsung begitu anak udah terima, orang tua ini ditelantarkan sama anaknya. Di Singapura, hibah itu udah dilarang. Ya. Karena yaitu pemerintahnya memandang resikonya terlalu tinggi buat orang tua, begitu dia udah hibahkan kepada anaknya, dia udah nggak punya harta. Nah, dia ditelantarkan. Gitu. Jadi hibah ini nggak disarankan sih. Kalau wasiat oke, tapi kalau hibah jangan semua. Kalaupun mau jangan semua. Gitu. Ya. Tapi tetap misalnya kalau hibah dalam bentuk properti 4B yang kemarin saya sebut masih tetap kena ya. Jadi yang nggak kena itu cuma biaya ininya aja, tapi tetap kayak transfer balik nama kan itu nggak ada hubungannya. Yang nggak kena itu cuma kayak jual beli aja yang nggak kena. Ya. Karena kalau misalnya contohnya begini, kalau dari sesama saudara kandung, misalnya ada saudaranya nggak menikah, terus dia punya harta banyak. Nah, terus karena nggak bisa kasih ke anak kan nggak punya anak nggak menikah, dia mau kasih nih ke saudara kandungnya, kakaknya atau adiknya. Nah itu nggak bisa proses hibah, itu nggak bisa proses hibah loh teman-teman. Jadi itu caranya gimana? Antara dia mau hibah dulu ke orang tuanya, terus dari orang tua hibah ke saudaranya. Harus begitu caranya. Kalau dia langsung mau ke saudara gimana?
jual beli, kena biaya jual beli gitu ya. Oke, ini yang kalau mengenai hibah. Kemudian wasiat dalam bentuk properti mungkin mudah ya, namun tidak murah karena berhubungan dengan 4B kemarin. Ini kayaknya udah berapa kali saya sebutkan 4B ya. Masih ingat ya teman-teman ya? BPHTB, BBN, BN ya sama BLL. Jadi biaya BPHTB, biaya balik nama, biaya notaris sama biaya lain-lain ya. Kalau wasiatnya nggak kena pajak ya. Wasiat dalam bentuk properti nggak kena pajak ya. Ibaratnya kalau mewariskan properti itu nggak kena pajak. Di Indonesia kita yang namanya warisan tidak dikenakan pajak sama sekali. Jadi tenang aja sih. Cuman masalahnya adalah biaya-biaya ini yang tidak murah. Ya. Kalau di luar negeri warisan itu kena pajak. Yang kayak di Korea, Jepang itu pajaknya lumayan tinggi. Tapi kalau kayak negara Indonesia, Singapura itu nggak kena pajak. Nggak ada pajak warisan. Ya. Oke. Nah, jadi jalan yang kita bisa ambil adalah kalau terjadi resiko, bagaimana? Ciptakan likuiditas, ya. Jadi likuiditas ini yang penting supaya apa? Dia bisa mencegah ya. Kayak efek domino gini loh. Jangan sampai semuanya hancur. Ciptakan likuiditas di tengah ini. Jadi ini bisa diselamatkan. Uang-uang aset-aset yang ada itu bisa diselamatkan. Ya. Setelah kita melakukan semua yang tadi itu, berarti yang kayak ada wasiat, kemudian ada polis asuransi, ya, kemudian kita merinci kita punya apa tuh aset ya, harta sama hutang. Nah, udah dilakukan, udah oke nih. Tiap tahun kita harus review lagi. Kenapa di review? Yang pertama, ada kemungkinan terjadi perubahan status. Ya. Perubahan status ini mungkin dari dia single menjadi menikah ataupun dari menikah menjadi bercerai. Nah, itu kan mempengaruhi aset harta dan hutang dia ya. Nanti mau jadi milik siapa. Nah, itu kan mempengaruhi. Maka kalau ada perubahan status, dia perlu mereview lagi. Kemudian yang kedua, perubahan jumlah anggota keluarga. Ya. Kalau anaknya bertambah kan dia harus mikir lagi. Ya. Misalnya dulunya punya rumahnya katakanlah misalnya ada rumah 2, anaknya 2. Oke, itu nggak masalah. Rumah ini rumah A untuk anak ini, rumah B untuk anak ini misalnya begitu ya. Tapi kemudian bertambah anak satu lagi 3. Anak 3, rumah 2. Gimana cara baginya? Gimana cara baginya? Ada ide nggak teman-teman? Beli Nggak satu mau nambah lagi. rumah lagi dia nggak mau nambah rumah, tapi dia nambah anak. Gimana cara baginya? Supaya nggak ada sengketa. Ada ide nggak teman-teman? Kalau rumahnya dempet sih masih enak, masih bisa dibagi 3 ya, dibikin lagi. Bagi 3, gimana kok? Yang ada satu di depan, satu di belakang, atau ada yang atas, ada yang bawah. Terus ada yang di tengah-tengah gitu, di dinding gitu kan. Karena bagi 3, siapa yang mau di tengah? Sengketa jadinya kan kok. Mm-mm. Terus kalau mau dijual, terus tinggal di mana? Ya. Ya. Solusinya adalah anak yang ketiga ini dibeliin UP yang setara dengan harga rumah. Jadi nggak ada sengketa ya kan? Ya udah, anak yang ketiga terima UP aja. Gitu. Nah, itu kenapa yang namanya kontrak uang pertanggungan dia menyelesaikan jadi solusi bagi perencanaan estate planning ini. Ya karena itu supaya nggak ada sengketa. Kalau nggak sengketa nih, anak 3, rumahnya 2 gitu. Itu baru ngomongnya yang anak 3 rumah 2 ya. Kalau yang kayak tadi itu anak 28. Terus PT-nya banyak.
siapa yang mau PT ini, siapa yang mau PT ini. Kalau yang pinter dia maunya yang misalnya yang kayak saham yang friend, megangnya yang mau yang friend gitu. Hmm. Gimana caranya? Semua pada mau ngambil yang itu misalnya, potensinya gede gitu kan. Terus siapa yang mau ngambil saham yang lainnya gitu. Nah itu loh jadi masalah. Kemudian yang ketiga, kalau ada perubahan aset dan hutang, ya kalau penambahan aset sama penambahan hutang, otomatis kan mempengaruhi ya apa yang bisa diwariskan. Nah itu juga direview lagi. Yang keempat itu adalah perubahan undang-undang. Ya, undang-undang di Indonesia ini kan terkadang kan juga ada mengalami improvement atau perubahan gitu ya. Nah, kita harus sesuaikan lagi. Mungkin aja pada saat pembuatan yang sebelumnya yang berlaku yang ini. Terus berikutnya udah ganti lagi. Nah, kan harus diperhatikan lagi. Kayak kemarin kan UU Cipta Kerja misalnya kan ada menyebutkan Revisi. ya, kalau polis asuransi yang memiliki nilai tunai itu kena pajak. Oh. Hmm. Jadi misalnya kalau orang itu bayar polis asuransinya katakanlah 1M total premi yang dia bayarkan. Terus produk polis ini kan polis unit link misalnya ya. Uangnya berkembang karena investasi bagus, uang berkembang menjadi 1,2. Pada saat diwariskan 1,2 ini di luar UP ya, kita bilang nilai investasinya 1,2 ini yang 200-nya kena pajak. Pajak progresif seperti standar yang pajak ini. Padahal itu hasil investasi loh ya. Hasil investasi Ya, kan harusnya tidak kena pajak ya. kena pajak. Maksudnya dia kan diinvestasikan, cuma mungkin lewat perantara perantara apa namanya manajer Fund investasi ya. manager ya kan. Heeh. Itu kena pajak kok. Padahal reksadana dipajakin di awal ya, sama kayak kita kita jual beli saham ya. Ini kan makanya ini kan belum 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 sah kan? Iya. Ini masih di review lagi. Oh iya. Terakhir itu dapatnya begitu kena pajak. Hmm. Jadi kalau sekarang makanya orang banyak yang nggak mau beli unit link ya karena itu juga. Mm-mm. Kalau UP-nya nggak kena pajak, tapi hasil investasinya yang kelebihan dari premi yang dia Mm-mm. bayarkan itu kena Mm-mm. pajak. Pajaknya progresif lagi. Jadi kalau misalnya 200 juta, ya udah hitungnya yang udah berarti 200 juta yang 25% ya. Mm-mm. Maksimal 35 berarti ya. Maksimal 35 itu. Gitu. Ya. Oke. Jadi kesimpulan kita adalah pada saat harta waris ini mau diwariskan, itu akan melakukan perjalanan panjang dia. Panjang, berliku, dan berbiaya besar menuju pemilik barunya. Yang kedua, ada potensi ya, potensi sengketa waris. Maka untuk itu kita perlu untuk merencanakan ya pembagiannya. Jangan sampai harta ini meretakkan, tapi jadikanlah waris ini merekatkan ya, merekatkan antar keluarga. Jangan meretakkan ya. Kemudian yang ketiga, di sini kedudukan istri ya, karena kebanyakan kan perempuan tidak bekerja ya. Kedudukan istri ini lemah pada saat pembagian waris, karena ya itu tadi, porsinya itu hanya di harta gono gini. Sedangkan harta perolehan sama harta bawaan itu nggak ada porsi istri di sana. Ya, suami juga sama. Ya. Yang keempat, asuransi itu bukan produk warisan, bukan juga wasiat, dan bukan juga hibah. Ya, asuransi itu apa? Solusi untuk perencanaan waris. Ya, jadi ada kendala itu kita bisa manfaatkan asuransi ini untuk jadi exit strategi kita. Untuk menghindari sengketa pakai asuransi. Ya. Untuk mengurangi biaya pakai asuransi. Ya, contohnya ya kayak yang sebelumnya saya cerita ya. Mau transfer properti 4B-nya itu jangan ngambil dari deposito lagi. 4B-nya ngambil dari UP gitu. Buat nyiapkan UP yang sekian M kan kita nggak butuh uang sekian M.
kita hanya butuh 20-30%-nya aja. Kenapa kita mau letakkan uang kita full 100% untuk bayar biaya-biaya 4B tadi? Lebih bagus kita gunakan uang 20-30% aja. 70%-nya kita nikmati, atau mau kita kembangkan ya kembangkan lagi. Jadi kita porsikan aja 30% untuk biayanya. Nggak usah kita siapkan 100% untuk biaya itu. Memang sih, kita sanggup menyiapkan biaya 100% itu ya. Tapi nggak bijaksana menurut saya. Keluarkan aja 30% untuk premi. Kita dapat kok 100% UP. Karena kalau yang namanya UP, itu paling mentok ya, paling 20-30% lah yang kita habiskan untuk mendapatkan UP 100%. Jadi kalau properti atau hartanya banyak, ya udah hitung aja berapa yang harus diiniin. Oke, sampai di sini sharing dari saya. Ya. Ini hari ini punya agak-agak membuka pikiran saya sih ya. Selama ini kan kita berpikir namanya warisan ya, gampang lah ya, tinggal udah pokoknya kita nggak ada itu tinggal lanjut aja, kita tinggal ya sejauh ini kan mungkin kita di keluarga yang baik-baik ya. Tapi kalau misalnya kita ngeliat yang tadi ya, yang apa yang tadi ditunjukin itu yang punya anak di luar pagar segala macam, tiba-tiba suddenly kok ada yang datang ya, ada yang ini, ada yang itu ya. Ini memang cukup merepotkan ya. Terus habis itu belum lagi kalau misalnya anak kita masih belum bisa menuntut atau dia kan belum cukup umur secara hukum Ya, untuk belum cukup memegang umur. waris kan. Iya, masalahnya. Itu kan jadi cukup cukup banyak sekali sebenarnya yang harus kita persiapkan. Dan memang kita sih enak-enak aja udah di balik papan kan, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi kan. Lu mau ikut campur, mau apa namanya masuk ke dalam mimpi istri, mimpi anak kan udah nggak mungkin juga kan. Bener nggak? Itu kan cuma di film-film kalau kita didatengin loh segala macem. Ini kok gue jadi ngeri sendiri kalau apa bisa begitu, ya kan? Gitu loh. Jadi otomatis ya memang persiapan semua itu memang harus ya, sama kayak teman-teman lakukan di trading lah ya. Kan segala sesuatu kan belum tentu akan sesuai dengan apa yang kita planningkan kan. Belum tentu akan sesuai dengan apa yang kita apa ya, yang seperti yang kita bayangkan dan lain sebagainya. Selalu harus ada persiapan ya, minimal ada celah-celahnya yang seperti apa. Ini kan kita minimal hari ini kan kita udah dapat ya. Buat saya sih ini cukup membuka pikiran saya kan. Makanya saya ada sebuah pertanyaan nih sebelum Ya. jawab yang lain ya. Saya tanya dulu ya guys. Ya, ini tadi saya yang mau saya tanya itu ya soal surat waris itu, Bu. Mm-mm. Surat waris ini sebenarnya bisa menjadi potensi dokumen tertinggi nggak? Kalau misalnya anggaplah ya, ini tiba-tiba ada apa anak di luar pagar tiba-tiba datang segala macam. Tadi memang udah jelaskan kan, mungkin ada apa bisa digugat dan lain sebagainya. Tapi Ya. kalau seandainya itu baik-baik saja, semua itu sesuai dengan waris, kita mau ngurus apa pencairan deposito atau apa di bank ya. Dengan ini cukup nggak atau kita harus Surat tetap waris, menggunakan surat surat pengalian? wasiat nggak bisa jadi dokumen untuk pencairan harta kok. Hmm. Dia hanya bisa memberikan pembagian hartanya aja. Oh, hartaku mau bagi untuk siapa, Hmm. porsinya berapa. Itu rananya surat wasiat. Tapi dia Hmm. nggak bisa digunakan sebagai dokumen untuk menebus harta yang di-freeze di lembaga keuangan. Oh. Oh, ini artinya yang namanya ketetapan pengadilan tetap mutlak ya? Ya, Harus tetap ada mutlak. ya? Itu harus. Itu yang itu satu-satunya yang bisa digunakan untuk bawa ke lembaga keuangan. Oh, oke, oke. Ya, artinya Nah, artinya Hah? kalau polis asuransi beda kok. Ya. Kita hanya butuh surat keterangan meninggal, nggak perlu ketetapan waris. Ya, karena di itu penerima manfaatnya sudah jelas ya. Ya, karena polis asuransi itu bukan ahli waris. Di dalam polis itu tulisannya kan bukan ahli waris ya. Kalau teman-teman perhatikan, Ya. itu adalah penerima manfaat. Mm-mm. Makanya posisinya itu dia bukan surat wasiat, bukan hibah juga. Dia itu adalah kontrak. Jadi yang nerima itu penerima manfaat. Ya. Nah, itu bedanya. Ya. Karena mungkin di awal juga udah disebutkan hubungan dengan tertanggung itu apa kan? Ya, Kalau di hubungannya luar apa?
Udah di luar itu jelas. saya nggak, Heeh. mungkin nggak Iya, dikasih juga ya. nggak dikasih. Kalau misalnya teman dengan teman, nanti dipertanyakan kenapa. Ya, Kan nggak ada beneficial apanya, hubungannya, ya. benefitnya. Oke, ini ada yang dari Bu Ira nih. Kalau Ya. suami hartanya ada di Indonesia, Mm-mm. terus jatuh ke istri, istri WNA, anak juga WNA, gimana tuh? Kalau WNA, ini buat yang nanti ada rencana anaknya mau kuliah ke luar negeri ya. Terus anaknya jadi WNA ya. WNA itu nggak bisa menerima waris dalam bentuk properti. Oh ya, karena udah ada itu ya, udah ada hukumnya memang WNA Nah, nggak bisa kan WNA hak nggak bisa milik beli ya. properti, Iya. nggak bisa memiliki properti. Nah Mm-mm. itu, dia bisa menerima waris dalam bentuk uang uang di bank itu bisa. Hmm. Tapi kalau dalam bentuk properti nggak bisa. Hmm. Jadi tetap bisa terima hartanya, nggak masalah. Oke. Tapi ya untuk Hanya dalam hal properti dia nggak bisa lah ya. Nggak iya bisa balik nama tidak bisa. segala macam udah nggak mungkin ya. Mm-mm. Nah itu posisinya propertinya bagaimana, Bu? Tidak bertuan ini. Tidak bertuan. Kalau tidak bertuan jadi milik negara nanti ujung-ujungnya. Iya kalau kalau itu ya. Kalau kalau di Australia kan jelas tuh kalau misalnya dalam 1 tahun nggak apa namanya nggak ada tuntutan terhadap properti itu kan langsung otomatis jadi milik negara. Kalau di Ya, sini mungkin agak-agak ini ya itu masih agak-agak belum rancu ya, ya. ya belum 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 jelas lah ya. Masih ada untungnya gitu. Tapi tetap aja nanti ujung-ujungnya bisa jadi milik negara kalau properti itu terletak di daerah yang strategis kan. Oh iya ya kan tiba-tiba ini kok tiba-tiba kosong Kalau di mulu gitu ya. ujung-ujung dunia, di ujung-ujung itu nggak mungkin nggak diperhatikan negara. Tapi kalau Iya, di daerah strategis terus nggak ada pemiliknya lama-lama kan jadi iya, pasti dipertanyakan gitu. iya betul betul. Kecuali itu ya, kecuali rumah hantu ya. Ya, gitu. Oke, dari Pak Sandy nih Bu, anak di luar pagar tidak diakui gimana dong? Tadi kan kita udah bilang ya, Tes bapaknya nggak DNA, mau ngakui kan. tes Dia DNA. bisa buat dirinya diakui dengan dia tes DNA. Oh, hati-hati, berarti jangan sampai buang liur sembarangan, Pak. Ya, kerannya harus dijaga. Oke, artinya kalau kalau dia sampai bisa tes DNA, terus habis itu udah diakui, ini nih ceritanya orang ini mengajukan gugatan terhadap warisan berarti ya. Ya, dia bisa Itu prosesnya bakalan bisa panjang sekali loh ya. panjang, Hmm. pasti panjang. Tes DNA aja bisa berapa bulan kan. Mm-mm. Oke, nah kalau hibah tetap harus bayar 4B tadi ya? Sama, nah, ya harus Tetap ya? 4B itu. 4B itu kan memang untuk proses pengalihan propertinya sendiri ya, itu biaya yang ditanggung itu. Jadi Oh. mau hibah, mau waris, sudahlah 4B itu udah harus disiapkan lah biayanya. Eh, Kayaknya siap-siap ma- menerima hibah nih Pak Sandy. makanya butuh UP yang gedean. Kalau enggak, Ya, tiba-tiba dapat warisan begitu doang, nggak ada duit buat tebus juga sama aja jadi harta tidak bertuan ya. ya enggak bertuan juga. Oke, nah kalau gugat hak warisan maksimal berapa lama setelah meninggal? Ada limitnya nggak? Kalau Nggak ada limit sih, gugatan ada? nggak ada limit. Oh nggak ada limit ya? Berarti ya kapan tiba-tiba gue sadar, bokap gue punya harta di situ tuh, ya kan? Kok gue lupa nih buat itu. Berarti tetap masih bisa digugat kan? Buktinya kan yang tadi itu yang grup itu kan dia udah dibagikan semua hartanya kan? Mm-mm, Bisa mm-mm. gugat. Oh, oke. Harta udah dibagi semua kan? Tapi dia Heeh. gugat bisa. Oh, dan itu gugatannya cuma bisa 1 tingkat ke atas ya? Nah, maksudnya apa? Gugat warisan itu cuma bisa satu tingkat ke atas aja Heeh. atau bisa gugat ke Oh, sampai atasnya ke lagi? atas lagi. Oh, mungkin kalau Kakek gitu ya ya maksudnya ya dari dibuang ke dari kakek itu. kakek. Bisa aja sih. Tapi kan kita lihat legitimate portinya ya. Kalau legitimate porti kan cuma atas satu tingkat aja. Mm-mm. Ini mungkin jadi pertanyaan saya juga ya. Kalau seandainya ya, ini kan ceritanya ada anak yang di luar nikah tidak diketahui oleh orang tua nih ya. Mm-mm. Terus orang tua maksudnya yang di atas nih. Terus habis itu mungkin dia juga lupa ya. Nah, dan posisinya mungkin dia nggak nikah atau dia dia dalam keadaan cerai segala macam ya. Nah, dia pada saat dia udah hibahkan warisannya ke atas, ini posisinya masih hidup ya. Hibahkan ke atas, terus habis itu ya mungkin dia pergi atau gimana dan tiba-tiba meninggal.
si anak yang tadinya mungkin nggak ketahuan juntrungannya tiba-tiba datang, bisa nggak dia nuntut ke atas? Kalau hibah, hibah udah dikasih, itu udah Heeh. nggak bisa digugat. Oh, kalau udah lewat ya udah berarti selesai ya. Heeh, heeh. Dia mau Kalau di kalau pengadilan hibah juga pasti itu kalah. hubungannya di sana. Jadi Oh, batu kalau udah diberikan ya udah selesai. oh berarti yang ke Yang bisa bawahnya udah. digugat itu yang surat wasiat Oh, sama pembagian hartanya itu. Jadi oh, kita hari ini belum bicara sampai kayak hukum waris di Indonesia ya, karena mm-mm. kalau mau dibicarakan di sini kan jadi panjang. Jadi Ya, saya lebih suka nanti kita break aja, cari khusus 1 hari lagi untuk bicara ya, tentang hukum waris. ya. Tapi ini sih seru sih. Soalnya gue juga nggak dapet, Bu. Heeh. Hukum Gue waris belum di sampai Indonesia ke kan ada situ. 3. Heeh. Nah, Oke. kalau si ahli waris ini datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, dia mau menggunakan hukum waris yang mana? Ya, ya. Nah, kalau mereka bersepakat untuk tidak sepakat, Heeh. gimana? Ya, berarti itu bakal lebih panjang lagi ya. Panjang ceritanya jadinya kan? Mm-mm. Oke. Nah, ini balik ke properti WNA tuh. Maksudnya anaknya WNA, istrinya WNA gitu ya. Itu Mm-mm. nggak bisa diproses jual jual dulu ya? Loh, pemiliknya nggak ada gimana jual? Oh gitu ya. Oh ya berarti nggak ada yang tanda Pemiliknya tangan ada, ya? gimana cara jualnya? Oh iya Ini ya udah tetap. nggak bantuan, siapa yang menjual? Eh, itu berarti posisi masih bisa dilempar ke atas nggak? Ya kalau misalnya Mm-mm. lempar ke atas bisa. Oh berarti Berarti ya. pokoknya intinya orang tua tetap bisa menjadi ahli waris kok. Oh ya. Tapi yang penting masih hidup ya. Tapi kalau saudara-saudara udah nggak bisa ya? Saudara juga bisa. Oh masih bisa lari ke Saudara nanti saudara. bisa terima. Permasalahannya setelah saudara kandung terima, dia mau nggak kasih ke ponakannya? Nah itu ya itu saya tinggal Itu loh. tinggal Bisa, tinggal. bisa. Heeh. Terus misalnya paman saya Hmm. terima, mau nggak dia kasih ke saya? Mm-mm, Nanti dia mm-mm. kasih ke anaknya kan? Ya, bisa jadi begitu ya. Tinggal tinggal bagaimana negosiasi sebelum sebelum Iya. melakukan warisan ya. Nah, karena itu nanti bisa menjadi masalah baru lagi. Eh, Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Iskandar nih. Asuransinya jenis apa ya? Asuransinya itu, kalau jenis asuransi sih tergantung preferensi. Apakah mau yang unit link atau yang tradisional? Mm-mm, Tapi yang pasti adalah kontrak mm-mm. uang pertanggungan jiwa. Nah itu. Ya, jadi sebenarnya asuransi apa aja bisa. Ya, yang penting UP-nya, uang Ya, UP-nya pertanggungannya pada itu. saat dicair itu yang bisa kita pakai untuk Ya, eh, ya bukan kita pakai sih. Itu yang bisa dipakai oleh ahli waris untuk ngurus yang ini itu ya mengurus selain yang panjang-panjang itu. ya mungkin kalau pemakaman kan gampang ya masih ada amplop-amplop yang ada di Mm-mm. itu ya. Tapi Itu kalau mungkin kelar. pemakamannya mau di San Diego kan lumayan juga. Lumayan itu, memang lumayan. Kan? Satu peta berapa M gitu. Ya, lumayan. Itu saya pernah ngurus soalnya. Ya, nah itu. Kalau Oke, kita udah ngomongin orang kaya kan nggak mungkin dia yang sepetanya sekian juta kan. betul, betul. Ini maksudnya apa ya? Isi kosongin dulu. Oh, Botol boleh. Oke, oke, oke. Oke, buat teman-teman masih ada pertanyaan lain mengenai waris ini, tapi ini sebenarnya cukup inilah ya, cukup menjadi sebuah kalau buat saya pribadi ini menjadi sebuah ranah yang baru ya buat saya ya. Karena kita otomatis kan satu ya, waris itu udah pasti loh. Teman-teman mungkin dari trading, dari hidup ini ya, sudah berusaha pasti ada aset-aset, ya kan? Ya, Nah, aset-aset ini pasti harus diwariskan. Nah, kita tentu nggak mau ya, kayak tadi Bu Vina bilang, payah gitu ya. hah? Iya, tiba-tiba ada yang apa, karena aset-aset ini yang tadinya malah kita udah siapkan agar mereka bahagia gitu, malah jadi akhirnya hubungan jadi retak ya, malah jadi berantakan. Itu kan tentu ya kita nggak mau juga ya. Ada sebuah keharmonisan yang tetap bisa apa ya bayangan kita kan turun temurun itu tetap harmonis ya keluarganya benar-benar besar pohon keluarganya benar-benar nggak ada tiba-tiba oke gue memutuskan hubungan saudara dengan ini kan cuma Gara-gara gara-gara waris. warisan kan banyak sekali kejadian seperti itu benar ya jadi oleh sebab itu ya
dari sekarang ini makanya kenapa kita juga apa namanya ngadain apa financial planning series ini ya untuk kita tahu gitu bahwa ini adalah sebuah hal yang kita nggak bisa hindari. Semua perencanaan keuangan kita nggak bisa hindari loh. Teman-teman kerja buat apa? Ujung-ujungnya kan sebenarnya adalah untuk semakin bertumbuh dan berkembang kan. Nah, pada saat pohon ini terus bertumbuh dan dia berbuah, ini keluarganya maksudnya ya, bukan pohon mangganya ya. Dia terus bertumbuh dan dia berbuah. Buah ini kan kita mau buat kita bisa nikmati di generasi kita yang akan datang kan. Dan dinikmatinya dengan harmonis. Kita bukan berarti ya, wah ini harta banyak nih. Dia walaupun apa, orang bilang 7 keturunan nggak habis-habis gitu ya. Tapi tetap yang namanya dari keturunan 1 ke keturunan 2 itu kan tetap harus diturunkan. Kalau enggak kan harta yang di atas itu kan atas nama yang meninggal loh. Ya kan? Kalau nggak diturunkan otomatis menjadi harta tidak bertuan kan. Jadinya kan kayak gitu kan. Jadi oleh sebab itu ya buat saya ini adalah sesuatu yang baru ya buat jadi membuka pikiran saya juga. Saya nggak tahu teman-teman bagaimana ya. Jadi oleh sebab itu serial ini ya financial planning ini ya agar teman-teman ya bisa mulai ngerancang nih, mulai memetakan nih bagaimana nanti kehidupan keuangan kita ke depannya kita mau jadi seperti apa. Nah, ini pondasinya loh. Ini jalannya loh. Kalau teman-teman mungkin dari tadinya berantakan ya. Pokoknya gue siapin ini, gue siapin ini, gue siapin ini, akhirnya mungkin jadi harta ini, harta ini, harta ini. Ya, aset ini, iya kalau dia terus berkembang. Nah, tapi jadi masalah adalah mentok pada saat kita nggak ada. Ya, bayangan kita kan jadi gini ya. Pada saat kita nggak ada ya gampang itu udah pasti tinggal anak istri udah dapet kan. Ternyata tidak semudah itu loh. Ya kan masih ada undang-undangnya segala macam kan harus ada planningnya di sini. Ya makanya kenapa ada kelas-kelas kayak gini ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Jumlah waris untuk perempuan dan laki-laki sama kan? Kalau Kalau kita nggak ngambil diatur siapa yang dapat? ini jumlah waris berarti kan kita berpatokan pada hukum waris ya. Mm-mm. Hukum waris di Indonesia ada 3. Singkatannya API, adat, perdata, sama Islam. Ya. Masing-masing itu beda. Mm. Kalau untuk kita tinjau dari hukum perdata, itu sama. Mau anak perempuan, anak laki-laki itu sama. Pokoknya langsung dibagi rata dengan istri. Jadi dengan pasangannya, misalnya dia punya 2 anak, pasangan 1. Berarti harta yang ada secara hukum perdata, ya udah langsung bagi 3. Hmm. Ya, kalau adat kan beda lagi ya. Kayak Kalau adat adat kan kita beda kan. lagi. Adat ini, adat Batak misalnya beda, adat Hmm. Tionghoa beda, adat Ya, Bali misalnya beda lagi ya ya, kan. Nah, ya, mau ikut yang mana? Kalau betul. ternyata suaminya orang Tionghoa, eh, suaminya orang Tionghoa, terus istrinya orang Minang. Nah, Mm-mm. gimana? Oh, itu lebih lebih itu lagi ya. Di Ya kan? iya Orang Minang kan di Tionghoa kan porsi anak perempuan yang gede. betul, Minang Orang gede. Tionghoa porsi Ya. anak laki-laki yang gede. Terus mau ikut yang Hmm. mana? Ya lumayan ya. Lumayan jelimet kan? Ya kan maksudnya tetapi itu porsinya itu pada saat kita nggak ada kalau teman-teman nggak planning dari sekarang ya pasti akan jadi Jadi masalah. perebutan ya kayak gitu-gitu kan. Kan Ya. pasti ya kita ngomong kan kita belum pernah meninggal juga kan kita nggak tahu bisa ngelihat apa enggak nih. Apa dari atas juga kan ngelihatnya juga nggak tenang kan ya ampun kenapa eh, kenapa nggak gua rencanakan pada saat gua hidup kan udah nggak mungkin lalu menyesal di saat udah sampai ke sana kan udah sampai ke Balikpapan nggak ada pesawat lagi balik masalahnya gitu kan jadi One oleh sebab way. iya itu one way bukan Balikpapan di Kalimantan loh ya masalahnya ini kan Balikpapan benar-benar udah nggak bisa balik gitu. Jadi disinilah makanya kenapa butuh perencanaan. Dalam banyak hal sih sebenarnya kita kita butuh semua harus ada perencanaan. Makanya jadi jalan menuju ke sana ke tujuan itu jadi jelas kan? Ya kan? Benar ya, Bu? Benar. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau secara hukum Islam itu lebih ribet lagi kok. Ya, ini Ada kita sepersekiannya nanti dia memperhitungkan saudara laki-laki, saudara perempuan. oh dia kalau Apa? yang Islam malah dapat ya kiri kanan ya? Ya, udah langsung ada mereka ditetapkannya udah langsung sesuai Al-Quran.
Oh, kita simpen Udah buat ada itu ya. ketentuannya. Kita simpen buat itu ya. Mm-mm. Apa namanya topik selanjutnya ya. Kayaknya sih seru Iya. sih. Ya ini aja jujur ya karena kan ini adalah sesuatu yang kita apa saat kita nggak ada loh. Saat kita nggak ada ini yang akan diribetkan oleh Mm-mm. para ahli waris kan, para ahli waris. Mungkin teman-teman juga udah pernah lah dapat warisan dari orang tua. Kok kayaknya gampang banget ya. Nah, ya, puji Tuhan ya kayak misalnya kayak saya ya. Saya cukup muda lah. Saya cukup muda karena udah disiapkan, udah disiapkan. Tapi kan kita posisinya nggak tahu, tiba-tiba udah dapat gitu aja kan. Jadi kalau karena kita apa penerima penerima waris kan masalahnya kan. Jadi udah tinggal ceplet, oh saya dapat ini nih ya, ya sudah. Itu orang tua kita seribet apa, dia nggak pernah loh membicarakan kepada kita loh. Itu yang jadi masalah orang tua yang zaman 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 old dulu ya. Mm-mm. Mereka mereka jarang sekali, apalagi yang ngomongin soal tiba-tiba kita berani nggak teman-teman bertanya ke, Pak, saya dapat warisan berapa ya? Gimana ngaturnya? Kan pasti nggak ada yang berani ya, benar nggak? Itu mah anak Tabu kualat kan kalau banget orang kan, Indonesia. ya kan? Mm-mm. Tapi mereka sudah mempersiapkannya. Nah, yang jadi masalah orang tua old itu adalah mereka mempersiapkan sendiri tanpa memberitahu kepada kita, tanpa memberikan apa ya, sedikit bilang pendidikan lah. Nih loh ya, nanti kalau Ya gua nggak ada nggak ada, clue-nya lah. Jadi kita harus mencari-cari lah. iya, nah itu kan makanya kenapa Bu Vina itu kita bersyukur banget. Ini adalah sebuah pengetahuan buat kita. Oh, ini loh, orang tua kita dulu merancangnya begini, makanya kita tenang sekarang. Ya, dapatnya tenang kan? Nah, jangan sampai anak kita nanti jadi tidak tenang kan? Kita butuh ya anak waris ini, aset ini benar-benar diturunkan terus mereka juga tenang gitu. Terus terima harta kita tiba-tiba lah ini uang bokap gua nggak ada, gua balik biaya balik nama, biaya lain-lain, BPHTB segala macam. Uang dari mana? Ya akhirnya apa ya, yang mungkin tadi ya kita berpikir anak kita akan menerima apa yang kita sudah capek-capek kerjain, tapi enggak, ya kan? Nah, jadi Iya. malam ini setidaknya ya itu menjadi sebuah gambaran buat teman-teman apa yang sudah harus teman-teman siapkan dari sekarang. Oke? Oke. Oke, Bu. Closing statement kan biasa nih ya. Oke, ada closing statement dari saya ya. Apa yang kita cari akan kita tinggalkan. Yes. Setuju ya? Ya. Justru apa yang kita beri itu yang akan kita bawa. Ya. Jadi Oke. kita berikan apa yang bisa kita berikan kepada anak kita ya. Heeh. Jangan berikan herme itu tadi. Ya. Bukan hanya herme aja yang kita berikan ya. Berikan juga likuiditas ya sama value. Value itu seperti apa kita memberikannya. Hmm. Pada saat kita kalau udah menciptakan likuiditas, kita kan punya uang lebih ya. Ya. Tadi kan saya ada sebutin ya, kita punya porsi lebih 70%. 70% ini kita ciptakan value dengan kita memiliki momen-momen berharga kita bersama keluarga kita. Nah, Hmm. itu value akan kita ciptakan. Mereka akan mendapatkan itu harta yang nggak bisa direbut lah. Memori, ya kenangan, itu harta abadi yang nggak bisa Betul. direbut. Betul. Ya, jadi dengan kita menciptakan likuiditas, kita juga bisa menciptakan value. Makanya saya lebih suka itu memberikan LV, Hmm. likuiditas dan value. Satu paket dia. Ya. LV dan Hermes ya. Jadi kita memberi, itulah yang kita bawa. Ya. Dan Kalau itu kita akan cari, semua yang kita cari, coba apa yang kita ya, cari, harta yang kita cari semua, kita tinggal nggak bisa dibawa teman-teman. betul. Nggak bisa loh ya, nggak bisa bilang kayak bakar-bakar itu ya rumah-rumahan segala macam Iya, itu otomatis akan langsung iya. didapat di sana ya. Heeh. Ya, artinya kalau teman-teman mau menjadi legend, ya apa yang meninggalkan legenda, legenda yang baik, berarti ya teman-teman planning dari sekarang. Ya, jadi yang ini semua ini adalah bagaimana ya ujung-ujungnya ya, itu ya tadi ya Bu ya, apa legend ya, Ya, legendnya, ujung-ujungnya menjadi yang financial legend itu kan tujuan akhir kita. ya, ya, Step-step itulah yang kita akan lalui. Ya, dari kita mempersiapkan financial security-nya, ya, sampai ke financial legend-nya itu. ya, oke. Ya ini mungkin mungkin membuat saya teringat sesuatu ya. Saya agak-agak lupa ceritanya ya. Tapi seenggak-enggaknya mungkin untuk closing di kelas ini ya.
jadilah pahlawan untuk keluarga kita. Jadi pahlawan itu ya, itu bukan dikenang karena kita bikin dia susah. Ya, kita bisa menjadi pahlawan, kita bisa menjadi legend karena apa? Kita memberikan kemudahan yang begitu besar. Mungkin ini menjadi apa namanya satu kenangan juga terhadap orang tua saya gitu ya. Saya bisa agak tenang hari ini ya karena memang mereka sudah mempersiapkan semuanya sehingga ya, saya bisa menjalankan kehidupan saya hari ini dengan tenang. Coba kalau misalnya berantakan, pasti ujung-ujungnya pasti ada caci maki segala macam. Nah, bagaimana kita bisa meninggalkan legend? Bagaimana kita bisa menjadi pahlawan buat mereka? Kalau kita akhirnya meninggalkan ketidaktenangan, ya mungkin apa yang sudah kita peroleh gede, tapi ya jadi ribut-ribut gitu pasti bukan jadi legend kan. Di situ Ya. butuh yang namanya persiapan, di situ butuh yang namanya planning ya. Nah, kalau hari ini kita bicara mengenai estate planning ya, disitulah apa rencana kita teman-teman siapkan dari sekarang mumpung ya masih ada waktu. Ya, waktu kita pasti masih panjang lah. Apalagi teman-teman yang milenial ya, kita pasti lebih 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 siap lah untuk Mm-mm. menjalani ini, jalannya lebih panjang ya daripada mungkin apa yang kita yang udah 40-an, 50 kan itu mungkin jalannya udah agak sedikit seok-seok ya. Mungkin modalnya juga harus agak udah mulai agak besar kan. Tapi Ya. teman-teman milenial masih bisa siapkan dari modal kecil. Oke. Okay? Ya, thank you Bu Oke. Vina. Sekali lagi Thank thank you you Bu. semuanya. Ya, kita akan ketemu lagi nanti 2 minggu lagi. Ya. Topik nanti nantikan ya. Pasti ada yang Yep. menarik. Thank you Oke. semua. Thank you untuk See you next ya. waktunya. Bye bye. Ya, happy weekend semua. Oke, thank you Bu. Yuk semua, saya izin pamit ya. God bless.